Oke, nah setelah kita tahu konsepnya material design, kita akan coba mempelajari tentang navigasi, ya, dengan konsep material design. Nah, navigasi ini sendiri adalah bagaimana caranya kita mengatur perubahan layar di dalam app kita untuk menuju ke sebuah fungsi tertentu. Ya, secara umum ada 3 jenis navigasi menurut guideline-nya material design. Ya, kalau ada yang tertarik membaca guideline-nya material design, bisa buka di material.io. Ya, ini homepage-nya material design, guide-nya ada di sini semua. Ya, mulai dari guideline-nya dulu yang paling dasar, lalu ada komponen, ada icon, ada untuk web, ya, implementasinya gimana, ada accessibility untuk eh, para pengguna yang berkebutuhan khusus dan seterusnya. Ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri, ini sangat komprehensif. Oke, nah kita akan pelajari tentang 3 jenis navigasi. Ada yang namanya lateral, ada yang forward, dan ada yang reverse. Ya, mungkin istilahnya cukup asing, tapi secara tidak sadar kita sebetulnya sudah melakukan ini sehari-hari ketika kita menggunakan smartphone Android kita. Ya, oke, kita akan lihat satu persatu terlebih dahulu. Ya, untuk lateral navigation ini adalah navigasi tempat user itu bisa mengakses halaman apapun secara bebas. Dan kita punya komponen navigasi yang bisa diakses juga secara mudah. Ya, ciri khasnya lateral navigation ada 3 komponen ini. Ya, salah satu aja atau dua-duanya atau semuanya. Ya, yang pertama adalah navigation drawer. Ya, ini adalah sebuah drawer. Biasanya dia sembunyi. Ya, ini baru terbuka kalau kita swipe dari kiri ke kanan. Ya, atau kalau desain material yang lama, ya itu ada icon baris 3 seperti ini, garis 3 ya. Ini disebut hamburger menu. Biasanya kalau kita tap ini, maka navigation drawer-nya akan muncul. Ya, komponen yang kedua namanya bottom navigation bar. Ya, ini baru aja ditambahkan di material design 2. Ya, dulu Android tidak menggunakan ini, tapi menggunakan yang sampingnya. Ya, yang tab navigation bar. Ya, ini konsepnya sama sebetulnya ya. Bottom navigation bar ini juga tab navigation bar, cuman ditaruh di bawah. Ya, bedanya cuman itu aja. Ya, jadi kalau dulu tabnya itu ada di atas berupa tulisan seperti ini. Kalau sekarang trennya adalah tabnya ada di bawah dan menggunakan icon. Ya, contoh paling gampang adalah kalau teman-teman pakai Line, ya, ikonnya itu ada di bawah. Sementara itu yang pakai tab ini contoh paling gampangnya adalah WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu tabnya ada di atas. Nah, cara navigasi berikutnya ya. Kalau forward navigation itu intinya komponen navigasinya itu tertanam di dalam kontennya ya. Bentuknya bisa seperti ini, bisa berupa sebuah tombol yang kalau diklik dia pindah ke halaman tertentu. Ya, bentuk lain, ada menu di dalam sebuah list, kalau diklik pindah ke halaman detail. Ya, bentuk lainnya, card kalau diklik pindah ke halaman detail. Ya, kemudian ada juga bisa juga berbentuk seperti ini. Ya, kita mencari sesuatu di in-app search text field ya. Biasanya kita cari sesuatu di atas, muncul hasilnya, lalu kita tap, maka pindah ke halaman hasilnya. Ya, jadi intinya sesuai namanya sih, karena ini forward, maka navigasinya ini sebetulnya maju. Ya, maju dari mana? Dari yang tampilan besarnya maju ke tampilan detail misalkan. Ya, atau dari halaman 1 pindah ke halaman 2, ya, itu maju. Makanya namanya forward navigation. Ya, bentuknya seperti ini, bisa sequential atau secara flow, ya.
Contohnya ada back dan next seperti ini, ya. Atau kalau ada pentol-pentolnya seperti ini, biasanya kita juga bisa melakukan swipe, ya. Contoh berikutnya adalah in-app search. Ya, saya bisa search misalkan alu, keluarnya alumni, aludel, alunet, aluminium ya. Kalau di tab kita akan dibawa ke hasil dari pencarian ini alumni misalkan. Nah, navigasi yang ketiga namanya reverse navigation. Ya, ini kebalikan dari forward. Ya, sesuai namanya karena dia reverse, maka navigasi ini adalah navigasi yang membuat kita itu kembali ke hierarki sebelumnya atau layar sebelumnya. Ya, ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan back button-nya dari app sendiri. Biasanya ada di ujung kiri atas, bentuknya panah ke kiri seperti ini ya. Kalau ini di tap, maka kita naik ke halaman sebelumnya. Navigasi yang lain bisa berupa back button-nya dari operating system sendiri, dari Android. Ya, bentuknya mungkin beda-beda, ada yang bentuk panah melengkung seperti ini ya, zaman dulu, atau ada bentuk segitiga seperti ini. Ya, dan letaknya juga mungkin bukan di sini, ya. Ini kalau vanilla Android biasanya letaknya di sini, tapi para pengguna Samsung pasti sudah terbiasa letak back-nya itu justru di kanan. Ya, tapi konsepnya sama, mereka tetap bisa menavigasi kembali ke hierarki sebelumnya atau layar sebelumnya. Ya, jadi itu tadi beberapa konsep tentang navigasi ya menurut guideline dari material design ya. Berikutnya kita akan membahas tentang warna dan tipografi ya, bagaimana caranya kita membuat menambahkan aksen tertentu pada aplikasi kita ya supaya lebih stand out dibandingkan aplikasi yang lain. Nah, seperti apa itu kita akan bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana dulu ya.